Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kasus dari chapter 2 yang berjudul Exposure to International Flow of Funds and Decision to Use dan chapter 3 mengenai International Financial Markets. Anggota kelompok kami ada Daniel Irfansyah, Michelle Angela, Catherine Wijaya, dan Alexandra Febe. Ringkasan kasus chapter 2. Pada kasus Blitz Incorporated, Ben Holt selaku CFO memutuskan untuk mengatasi penurunan permintaan rollerblade Speedos dengan mengekspor produknya ke Thailand. Holt mengimpor beberapa komponen untuk membuat Speedos dari Thailand. Holt merasa mengimpor karet dan plastik dari Thailand akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Akan tetapi, Blitz mengalami banyak persaingan dari produsen-produsen rollerblades lainnya. Para pesaing menagih ekspor dalam dolar Amerika Serikat, sedangkan Blitz menggunakan kebijakan faktur dalam baht Thailand. Holt menganggap strategi ini akan menjadi keunggulan kompetitif. Bahkan, pelanggan Blitz di Thailand sudah berkomitmen untuk membeli sejumlah Speedos setiap tahunnya jika Blitz menggunakan baht dalam waktu 3 tahun. Hal ini tentu membuat Holt merasa yakin bahwa Blitz akan menduduki posisi paling atas di rollerblades Thailand. Ringkasan kasus chapter 3. Pengaturan ekspor dengan pelanggan utama Blitz di Thailand memperkirakan pendapatan yang dihasilkan akan mudah. Pelanggan tersebut berkomitmen untuk membeli 180.000 Speedos setiap tahun dalam waktu 3 tahun dengan harga 4.594 baht per pasang. HPP di Thailand untuk mengimpor karet dan plastik seharga 2.871 baht per pasang Speedos. Tetapi, Blitz hanya mengimpor untuk 72.000 pasang Speedos. Alasan Blitz bekerja sama dengan supplier Thailand adalah karena kualitas yang tinggi dengan biaya yang murah. Arus kas yang masuk dalam baht dapat diprediksi karena pelanggan utama berkomitmen untuk membeli dengan harga yang tetap. Kelebihan pendapatan Blitz dari konversi baht juga dipakai untuk mendukung produksi Speedos untuk berinvestasi di Amerika Serikat. Pendapatan digunakan untuk menutupi HPP di pabrik Amerika Serikat. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada arus dana internasional. Arus dana internasional terdiri dari neraca pembayaran atau balance of payment. Neraca pembayaran ialah ukuran dari semua transaksi antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu. Neraca pembayaran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu neraca berjalan atau current account, dan yang kedua neraca modal atau capital account. Neraca berjalan ialah ukuran perdagangan barang dan jasa internasional suatu negara yang paling luas. Komponen utamanya adalah neraca perdagangan atau balance of trade, yaitu selisih antara ekspor dan impor. Faktor-faktor yang mempengaruhi neraca berjalan yaitu inflasi, pendapatan nasional, restriksi pemerintah, dan nilai tukar kurs valuta. Yang kedua, neraca modal atau capital account ialah mencerminkan perubahan-perubahan dalam kepemilikan aset jangka panjang dan jangka pendek. Investasi luar negeri, jangka panjang mengukur semua investasi modal antar negara, termasuk investasi asing langsung dan pembelian sekuritas yang berjangka waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang kedua, ada pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional merupakan bagian dari dalam bisnis finansial antar negeri. Dengan terdapatnya pasar keuangan internasional, pastinya dapat memudahkan gerakan perputaran falas serta modal. Terdapat 4 poin penting yang perlu dipahami dalam pasar keuangan internasional. Yang pertama, pasar uang internasional yang memiliki fungsi sebagai sumber dari pembiayaan modal kerja serta investasi berjangka pendek untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi usaha. Yang kedua, pasar obligasi internasional, suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dalam denominasi mata uang asing. Terdiri dari semua obligasi yang dijual oleh perusahaan, pemerintah, atau organisasi lain di luar negeri mereka sendiri. Yang ketiga, pasar valuta asing.
suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Falas yang paling banyak dipakai adalah US dollar. Dan yang terakhir, pasar kredit internasional yang memiliki tujuan untuk memberikan pendanaan jangka menengah melalui bank yang berlokasi di pasar asing. Pinjaman selama 1 tahun atau lebih yang diberikan oleh bank untuk MNC atau Euro Credit Loan. Solusi defisit neraca perdagangan terjadi ketika nilai ekspor suatu negara lebih kecil dibandingkan dengan nilai impornya. Untuk membiayai defisit, negara tersebut harus meminjam dari orang asing atau menjual aset kepada mereka melalui aliran masuk investasi di pasar modal misalnya. Permintaan luar negeri dapat meningkat jika harga ekspor menjadi lebih menarik. Hal ini dapat terjadi ketika inflasi suatu negara rendah atau ketika mata uangnya nilainya berkurang, sehingga membuat harga lebih murah dari perspektif asing. Pasar valuta asing memungkinkan mata uang untuk dipertukarkan dalam rangka memfasilitasi internasional perdagangan atau transaksi keuangan. Bank komersial bertindak sebagai perantara keuangan di pasar ini. Mereka bersedia untuk menegosiasikan kontrak forward dengan MNC yang ingin membeli atau menjual mata uang di masa mendatang. Bagaimana mungkin tingkat inflasi yang lebih tinggi di Thailand memengaruhi Blitz? Asumsikan inflasi AS tetap konstan. Tingkat inflasi yang tinggi di Thailand sangatlah mempengaruhi Blitz. Hal ini disebabkan Blitz yang melakukan impor untuk karet dan plastik dari Thailand untuk kebutuhan produksinya. Jika tingkat inflasi di Thailand lebih tinggi, maka hal ini menyebabkan kemungkinan harga karet dan plastik mengalami kenaikan dan akan mempengaruhi pemasukan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan keuntungan perusahaan akan mengalami penurunan dan bisa menyebabkan kerugian. Karena biasanya inflasi menyebabkan adanya penurunan transaksi jual beli. Bagaimana persaingan dari perusahaan di Thailand dan perusahaan di AS yang menjalankan bisnis di Thailand memengaruhi Blitz? Karena jika Blitz melakukan kegiatan impor berupa karet dan plastik dari Thailand, hal ini membuat Blitz mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dikarenakan komponen yang diimpor dari Thailand sekitar 20% lebih murah daripada komponen yang ada di Amerika Serikat. Harga pokok penjualan Blitz sekitar 4% disebabkan oleh karet dan plastik yang mereka impor dari Thailand. Blitz juga mengalami sedikit persaingan di Thailand dari produsen Laurel Blitz AS lainnya, di mana pesaing yang melakukan ekspor Laurel Blitz ke Thailand menagih mereka ekspor ke dalam dolar AS. Bagaimana penurunan tingkat pendapatan nasional di Thailand mempengaruhi Blitz? Penurunan nasional income di Thailand bisa berdampak terhadap transaksi yang dialami Blitz. Hal ini disebabkan saat terjadi penurunan nasional income akan terjadi kenaikan transaksi Blitz, di mana dalam kasus ini Blitz yang melakukan ekspor produk mereka ke Thailand untuk dipasarkan di sana. Jika terdapat kenaikan transaksi, Blitz dapat meningkatkan sales atas produk mereka di Thailand. Bagaimana depresiasi lanjutan dari Thai Baht mempengaruhi Blitz? Bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan Blitz terhadap eksportir Amerika Serikat yang menagih roller Blitz mereka dalam dolar Amerika Serikat? Bila terjadi depresiasi Baht, maka akan mempengaruhi Blitz. Karena Blitz mengikuti kebijakan faktur dalam Baht Thailand, dan pelanggan utama Blitz yang berada di Thailand telah berkomitmen untuk membeli sejumlah produk Blitz setiap tahunnya. Blitz akan menagih dalam Baht untuk jangka waktu 3 tahun. Bila terjadi depresiasi, maka Blitz akan mengalami kerugian. Hal ini disebabkan karena Blitz menagih dalam Baht yang jika ditukarkan ke US dollar, maka nilainya akan terjadi penurunan.
Tetapi untuk pembelian Blitz dari eksportir di Thailand, Blitz akan mengalami keuntungan karena Blitz membelinya dalam mata uang baht. Jika Blitz meningkatkan bisnisnya di Thailand dan mengalami masalah keuangan serius, apakah ada badan-badan internasional yang dapat diajukan oleh perusahaan untuk mengajukan pinjaman atau bantuan keuangan lainnya? Ada berbagai lembaga telah dibentuk untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan transaksi keuangannya. Ada juga badan-badan lembaga yang mewakili sekelompok negara. Setiap negara yang bergabung di anggota IMF diberikan kuota berdasarkan berbagai faktor yang mencerminkan status ekonomi negara tersebut. Pembiayaan oleh IMF diukur dalam hak penarikan khusus atau SDR. SDR bukan merupakan mata uang tetapi hanya unit akun. Hal ini adalah aset cadangan internasional yang dibuat IMF dan dialokasikan ke negara-negara anggota IMF untuk melengkapi cadangan mata uang. IMF memainkan peran aktif dalam upaya mengurangi dampak negatif dari krisis di Asia. Pada tahun 97 dan 98, IMF memberikan dana ke berbagai negara Asia untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Hal ini juga terjadi dengan World Trade Organization, International Financial Corporation, dan sebagainya. Banyak lembaga lainnya juga memiliki tujuan yang lebih regional yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Satu hal yang menjadi perhatian Anda adalah bahwa terdapat trade-off antara suku bunga yang lebih tinggi di Thailand dan penundaan konversi baht ke dolar. Jelaskan apa artinya ini. Tingkat bunga di Thailand ditentukan oleh penawaran dan permintaan konsumen di pasar uang, sehingga besarnya ditentukan pada sumber pinjaman berbagai pelaku ekonomi di pasar. Perubahan yang terjadi pada nilai tukar dapat mempengaruhi harga pada aktivitas ekspor-impor. Ekspor dan impor tidak hanya seputar barang dan jasa, tetapi beberapa mata uang bisa sebagai alat pembayaran. Pengaruh nilai tukar terhadap perdagangan telah mengalami peningkatan. Dan juga peningkatan globalisasi serta teknologi telah meningkatkan berbagai jumlah bisnis baik yang membeli dan menjual barang ke luar negeri. Tentu saja dalam membeli dan menjual barang perlu memperhatikan nilai tukar karena hal tersebut berdampak pada pendapatan atau laba perusahaan. Jika baht bersih yang diterima dari operasi Thailand diinvestasikan di Thailand, bagaimana operasi Amerika Serikat akan terpengaruh? Asumsikan bahwa Blitz saat ini membayar 10% pada dolar Amerika Serikat yang dipinjam dan kebutuhan lebih banyak pada keuangan untuk perusahaannya. Yang terjadi jika baht bersih dari operasi Thailand diinvestasikan di Thailand adalah sistem operasi yang ada di Amerika Serikat akan mengalami gangguan. Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat masih membutuhkan dana untuk kebutuhan investasi. Buat spreadsheet untuk membandingkan arus kas yang dihasilkan dari dua rencana. Plan pertama, dengan HPP 2.871 baht, harga per pasang 4.594 baht, unit terjual atau pasang 72.000 pasang, gross profit dengan rumus 72.000 dikali 4.594 baht, hasilnya 330.768.000 baht. Net profit dengan rumus dalam kurung 4.594 dikali 72.000 dikurangi dalam kurung 2.871 baht dikali 72.000, hasilnya 124.056.000 baht. Investasi 15% dalam kurun waktu 1 tahun, hasilnya 142.664.400 baht. Lalu dari baht kita konversikan menjadi US dollar, yaitu menjadi 3.138.616,8 US dollar. Selanjutnya plan kedua dengan HPP 2.871 baht, harga per pasang 4.594 baht, unit terjual atau pasang 72.000 pasang, gross profit dengan rumus 72.000 pasang dikali 4.594 baht, hasilnya 330.768.000 baht. Net profit hasilnya 124.056.000 baht, lalu dikonversikan dari baht ke US dollar, yaitu menjadi 2.977.344 US dollar. Lalu investasi dalam kurun waktu 1 tahun dengan bunga 8% menjadi 3.215.531,52 US dollar. Jadi sebaiknya Blitz memilih langsung untuk mengkonversikan uangnya dari baht ke US dollar karena hasilnya akan lebih menguntungkan.
Selanjutnya, konklusi dan rekomendasi pada chapter 2. Konklusi, terjadinya inflasi di Thailand mempengaruhi keuntungan yang telah diperhitungkan oleh Blitz, dikarenakan inflasi berpengaruh terhadap pembelian bahan baku. Sedangkan depresiasi baht Thailand dan penurunan pendapatan nasional di Thailand dapat merugikan Blitz. Pelanggan Blitz di Thailand juga sudah berkomitmen untuk membeli sejumlah speedos setiap tahunnya jika Blitz menggunakan baht dalam waktu 3 tahun. Rekomendasi, Blitz dapat membesarkan penjualannya dengan melakukan pemasaran produknya di negara-negara tetangga yang berada di Asia. Hal tersebut dapat mengurangi kos pengiriman karena jaraknya dekat dan dapat meluaskan pangsa pasar mereka. Konklusi dan rekomendasi pada chapter 3. Konklusi, perubahan nilai tukar dapat berpengaruh terhadap harga barang impor maupun ekspor. Blitz perlu mempertimbangkan nilai tukar saat melakukan jual beli barang, karena nilai tukar sangat mempengaruhi harga barang tersebut. Hal ini memiliki dampak terhadap pendapatan dan biaya operasional perusahaan. Rekomendasi, Blitz dapat memperhatikan lebih lagi mengenai nilai tukar saat proses jual barang dengan negara Thailand, karena jika sampai tidak sesuai dengan perkiraan perusahaan, maka akan berdampak juga pada pendapatan atau laba perusahaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.